Halo guys, balik lagi ya. Tanpa basa-basi langsung saja kita bahas soal yang pertama. Untuk kali ini adalah soal P3K jabatan perencana ahli pertama ya. Ini tentang materi sosiologi atau sosial ya kategorinya. Baik, langsung saja soal yang pertama. Kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang memiliki status yang sama. Tidak bisa dipungkiri ketimpangan sosial masih menjadi masalah di berbagai negara termasuk Indonesia yang disebut dengan sosial masyarakat, B. ketimpangan, C. ketimpangan sosial, D. kehidupan, E. semua benar. Silakan untuk teman-teman untuk menjawab dahulu. Oke, untuk jawabannya adalah C ya, yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang memiliki status yang sama. Ya. Oke, langsung saja lanjut ke soal berikutnya. Bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan seni, dan teknologi disebut dengan A. Komunikasi, B. Interaksi, C. Budaya, D. Hubungan, E. Sosial. Silakan untuk jawab. Dan jawabannya adalah A ya teman-teman. Komunikasi. Pengertian secara terminologi komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi apapun ya. Jadi banyak hal bisa dilakukan dalam komunikasi, baik menggunakan alat ataupun secara langsung ya. Sekarang menggunakan teknologi, handphone dan lain-lain sebagainya ya kan guys ya. Untuk selanjutnya soal yang ketiga. Fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia adalah, nah ini nih yang perlu dihafal ya teman-teman ya. A. To inform, B. To educate, C. To entertain, D. To influence, E. semuanya benar. Silakan untuk teman-teman menjawab. Dan jawabannya adalah E ya teman-teman. Semuanya benar. Jadi fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia adalah ada empat, yaitu to inform, to educate, to entertain, dan to influence. Oke, soal yang selanjutnya. Memiliki unsur jasmani dan rohani. Unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa menyatu dan dalam dirinya adalah manusia sebagai A. Individu, B. Makhluk sosial, C. Makhluk ekonomi, D. Makhluk pilihan, E. Semuanya benar. Silakan untuk menjawab teman-teman. 1, 2, 3. Oke, langsung kita bahas. Jawabannya adalah A ya teman-teman, individu. Jadi individu adalah itu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik-psikis, unsur raga dan jiwa menyatu dalam dirinya. Itu adalah manusia sebagai individu ya teman-teman. Baik. Dan next soal berikutnya. Pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain.
Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain seringkali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Ini disebut sebagai manusia. Ini disebut manusia sebagai kebalik-balik. Manusia sebagai apa ini teman-teman? A. Individu. B. Makhluk sosial. C. Makhluk ekonomi. D. Makhluk pilihan. Atau E. Semuanya benar. Silakan untuk dijawab. 1, 2, 3 dan jawabannya adalah B ya teman-teman. Ini makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah berinteraksi dengan orang lain, kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok. Situ kata kuncinya teman-teman. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Dan next ya, soal yang berikutnya, perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan disebut dengan ini udah istilah zaman, istilah kekiniannya tuh ekspektasi versus realita ya teman-teman. Ya, pilihannya adalah A. Individu. B. Masalah sosial. C. Makhluk ekonomi. D. Makhluk pilihan. E. Semuanya benar. Silakan untuk dijawab teman-teman. 1, 2, 3 dan jawabannya adalah B ya teman-teman. Ini masalah sosial. Ini ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita itu adalah termasuk masalah sosial teman-teman. Dan oke, langsung saja kita masuk ke soal berikutnya. Yang termasuk masalah sosial adalah kecuali, teman-temannya. Ingat, ketika ada soal, kita harus membacanya benar-benar dan jangan sampai terlewat, apalagi yang satu ini, kata kecuali ini ya teman-teman, karena ini sangat mempengaruhi. Yang termasuk masalah sosial adalah kecuali, berarti yang bukan masalah sosial ya kan. A. Kemiskinan. B. Pengangguran. C. Kekayaan. D. Kriminalitas. Atau E. Aliran sesat. Nah, silakan jawab teman-teman, mana yang tidak termasuk masalah sosial, karena ini kecuali ya. 1, 2, 3 jawabannya adalah C. Kekayaan ya teman-teman. Ya kita tahu kekayaan itu bukan masalah sosial, itu sebuah keunggulan sosial mungkin. Yang jadi masalah itu kemiskinan. Kalau kekayaan bukan masalah ya teman-teman. Kalau semua orang kaya ya nggak jadi masalah. Kalau semua orang miskin itu baru jadi masalah. Dimana yang menjadi masalah sosial adalah kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, penyakit menular, kenakalan remaja, aliran sesat juga termasuk ya teman-teman, dan juga konflik SARA. Oke, langsung saja kita next ya, nggak pakai lama ke soal yang berikutnya. Proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing disebut proses sosial yang timbul. Ya, pilihan jawabannya adalah A. Budaya. B. Akulturasi budaya. C. Akulturasi. D. Perpisahan. Atau E. Multikultur. Silakan dijawab teman-teman. Jadi proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing disebut dengan B ya teman, akulturasi budaya. Jadi kita langsung saja ke soal yang berikutnya. Masalah yang timbul
Akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat adalah penyebab masalah sosial di bidang, nah ini bidangnya ya teman-teman, bukan penyebab masalahnya yang kita harus cermat dalam membaca soal ya. Dan jawabannya adalah A. Ekonomi, B. Budaya, C. Biologis, D. Sosial, E. Spiritual. Jadi masalah yang akibat adanya ketidaksesuai keadaan lingkungan ya berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di bidang apa? Dan jawabannya adalah C ya teman-teman, bidang biologis. Karena faktor biologis merupakan masalah yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini biasanya seperti penyakit wabah ya teman-teman yang menular, yaitu seperti HIV, TBC, COVID, serta makanan yang beracun. Ini termasuk faktor biologis, masalah yang timbul di bidang biologis ya teman-teman. Dan kita lanjut ya teman-teman, masih ada soal ini. Kita bahas semuanya aja. Jangan dipotong-potong ya teman-teman. Nah, kalau ada soal kita harus langsung bahas semuanya lah. Jangan dipotong-potong, nggak perlu part 1, part 2 gitu. Kalau emang soalnya masih harus langsung saya bahas di sini ya teman-teman, buat teman-teman semua biar kita belajar bersama. Oke, untuk masalah soal yang selanjutnya adalah masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial adalah penyebab masalah sosial di bidang pola pikir nih atau pribadi yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Jadi pola pikir pribadinya itu tidak sesuai atau prinsipnya tidak sesuai dengan kehidupan di sosial, itu masalah sosial di bidang apa ya teman-teman? Ya, itu inti dari pertanyaannya. Mana pilihan jawabannya? A. Ekonomi, B. Budaya, C. Psikologis, D. Sosial, E. Spiritual. Silakan dijawab teman-teman. 1, 2, 3, dan jawabannya adalah C ya teman-teman, itu psikologis karena ini bersifat pribadi. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial ya. Contoh faktor psikologis ini adalah biasanya pemahaman penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail yang tidak masuk akal, serta munculnya raja-raja palsu, nabi palsu, spiritis anti pemerintah dan lain sebagainya. Itu termasuk di dalam masalah sosial di bidang psikologis ya teman-teman. Jadi masalah sosial itu di berbagai bidang ya teman-teman, ada psikologi, sosial, spiritual, budaya, ekonomi. Nah, untuk itu ini soal yang terakhir teman-temannya. Untuk mungkin selanjutnya kita bisa membahas soal lebih banyak lagi. Mungkin untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya teman-teman agar tetap semangat membahas atau membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua bisa lulus menjadi P3K. Amin.